bisnis kebun desain kan full digital ya, online gitu ya. Online. Dan admin itu menjadi sangat penting gitu. Ya. Nah, ada nggak tips atau trik biar jadi admin gitu nih? Karena kan ini hal kayak mudah tapi belum tentu mudah nih gitu. Belum tentu mudah. Dan bahkan sekarang aja masih saya pegang tuh admin tuh. Oke. Karena si admin ini butuh penguasaan produk atau penguasaan bisnis kita, jasa apa misalkan, produk apa. Itu harus dikuasai. Kalau jadi pertanyaan apapun bisa dijawab itu. Iya, benar. Gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu semuanya tentang bisnis teman-teman nih. Oke. Jadi ketika ada yang nanya, kita bisa jawab gitu. Kalau ada nggak selama 8 tahun ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh admin? Saking susahnya pertanyaannya misalkan dari konsumen. Ada sih, ada. Gitu. Ada. Okay. Tapi yang nanyanya di luar bisnis kita gitu. Oh, oke. Di luar bisnis kita. Misalkan kebun desain nih, misalkan kita kan jasa desain logo, kemasan gitu ya. Termasuk ke foto produk, ke bikin video iklan gitu. Nah, kadang ada juga yang tiba-tiba Mas bisa bikin denah rumah enggak misalkan. Atau yang paling ini sih ini Mas bisa bikin desain taman katanya. Desain taman kata saya itu. Seperti apa Pak? Gini. Wah itu nggak bisa. Kok nggak bisa kan kebun desain katanya. Oh. Jadi dia menyangka kebun desain itu usaha mendesain kebun gitu. Iya. Prakteknya langsung gitu ya, menata kebun jadi indah gitu ya. Ya itu juga saya nyanggupin tuh. Bisa Pak desainnya aja. Saya mau pengen sama taman-tamannya katanya. Oke, berarti itu kan di luar apa ya? Jadi si admin kan mengetahui berbagai macam produk bisnis kita gitu ya. Ya. Ketika di luar itu ngeblank gitu ya. Ngeblank. Dan itu jadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu. Tidak bisa dijawab. Nah, dulu juga kan sempat ada tuh yang magang sini kan. Ditempatkan di posisi admin. Ya karena dia nggak tahu ya dia jadinya nanya terus gitu. Ini balasnya apa gimana nih? Benar. Ini balasnya gimana nih? Walaupun misalnya dia udah tahu nih jasa kita apa aja, tapi dia tetap nanya, Pak ini bisa bikin ini misalkan. Karena contoh ya misalkan logo aja. Logo itu penyebutan orang-orang tuh ada yang logo, ada yang label, ada yang etiket. Padahal semua istilah itu merujuk ke logo misalkan. Nah bisnis teman-teman juga sama, misalkan bisnis baju misalkan. Ada yang bilang baju, ada yang bilang kaos, ada yang bilang pakaian gitu. Padahal maksudnya baju yang mana nih kan gitu. Bener. Kadang di luaran sana itu istilah-istilah bisnisnya bisa beda-beda ya. Beda-beda. Dengan istilah yang sering kita gunakan. Bener. Gitu. Ketika kitanya nggak bisa nangkep apa maksudnya, ya jadinya meskipun kita paham paham produk-produk kita, tapi orang nanyanya sebetulnya mengarahnya ke situ, tapi istilah dia beda gitu ya. Jadi kitanya nggak tahu gitu ya. Kitanya jadi nggak tahu. Nah terus kadang juga misalkan dia punya masalah nih, si konsumen cerita punya masalah. Nah kita tuh nggak bisa ngasih solusi karena nggak tahu bisnis kita tuh cocok nggak nih jadi solusi dia gitu. Nah kalau misalkan sales lah. Atau admin yang benar tuh misalkan Mas bisnis saya kurang oke nih penjualannya, misalkan ada yang bilang gitu kan. Ya kita tanya dulu misalkan produknya emang udah didesain belum gitu. Udah, coba lihat desainnya gitu. Oh ternyata ini desainnya kurang kan gitu. Jadi kita tuh memberikan nasihat, memberikan diskusi gitu. Kalau misalkan adminnya tidak mengetahui produknya apa, itu nggak bisa gitu.
Ya. Berarti itu ya udah berkemampuan tinggi lah ya. Ya, Kemampuan pemahamannya dia tentang produk-produk bisnis kitanya udah paham. Kemudian skillnya itu dalam berkomunikasi udah bagus gitu ya. ya. Jadi intinya sih harus ngerti konsumen tuh ngomongnya apa sama produknya apa gitu. Misalkan, Mas saya pengen keripik tapi yang jangan pedes-pedes gitu. Masnya memang nggak kuat pedas atau gimana kan gitu. Ditanya lagi gini, misalkan saya kuat pedas tapi jangan pedas banget. Ah kita ada nih misalkan level 2 pedasnya misalkan mirip apa atau misalkan penggunaan cabenya berapa buah gitu. Jadi disampaikan ke konsumen, oh ya udah boleh deh coba yang itu misalnya gitu. Ya, ibaratnya kita bisa menangkap kebutuhan si konsumen itu apa gitu ya. Ya, Menangkap kebutuhan, menangkap maunya bagaimana, kayak gitu ya. ya. Nah kebanyakan kalau misalkan kita merekrut admin ya, ataupun penjaga toko atau apa ya, kadang misalkan datang konsumen, Mas saya butuh gini. Oh itu nggak ada, misalkan di sini nggak ada, saya nggak jual itu. Padahal itu bisa sebenarnya kita selip-selipin gitu. Sesuai dengan produk kita ini gitu. Ya ibaratnya, Pak untuk produk yang itu kita nggak jual, tapi ada produk yang serupa, tata caranya memang perlu ada adaptor tambahannya. Ya, Misalkan kayak gitu ya. Ya, misalkan kayak gitu. Nah kita punya nih adaptor tambahannya, misalkan kayak gitu ya. Ya, Nah jadi produk yang ini tetap bisa dipakai di kebutuhan yang Bapak nih gitu ya. ya. Misalkan apa ya? Spare part motor lah. Misalkan, Mas saya butuh tameng knalpot, tutup knalpot misalkan. Wah saya nggak ada tipe itu, tapi Mas bisa pakai yang ini. Cuma ditambahin plat besi misalkan, Ya. tetap bisa terpasang. Nah kan gitu. Ini desainnya mirip-mirip kok, runcing-runcing juga tamengnya misalnya. Ya, gitu ya. sama-sama elegan misalkan. Jadi gitu. Jadi kita bisa apa ya? Mengarahkan lah konsumen misalkan. Sebenarnya konsumen itu butuhnya tutup knalpot nih. Kita juga jual walaupun berbeda tipe, tapi kita ada adaptornya nih. Ya udah tawarin aja gitu. Iya. Gak harus sesuai dengan tipe motor yang dia gitu. Jadi ibaratnya bisa karena adaptornya ini kita punya gitu ya. Ya. Jadi bisa digunakan untuk semua motor gitu kan. Ya. Meskipun yang dia itu minta desainnya itu nggak ada, tipenya tameng motornya nggak ada, tapi kita bisa rekomendasiin tameng-tameng motor tipe lain gitu Tipe ya. lain gitu. Nah kalau misalkan nggak tahu kan adminnya, wah nggak ada Pak tipe itu gitu. Udah aja selesai ya. Udah rugi jadinya. Iya, padahal potensi untuk menjual produk kita yang lain tuh bisa gitu ya. Bisa bener. Karena kemampuan dari adminnya itu tidak terlalu oke, sehingga ya akhirnya sesuatu yang bisa kita konversi menjadi closing, menjadi menjual itu jadi tidak terjual gitu ya. Ya. Nah, Oke. terus yang kedua harus sabar. Kenapa harus sabar, Jess? Karena orang yang menghubungi kita itu beragam sekali itu. Mulai dari sikapnya, cara ngomongnya, cara ngetiknya gitu ya. Ada orang yang tanpa babi bu gitu. Ya. Tanpa alasan apapun langsung, Mas saya butuh ini. Jelas detail gitu, langsung itu enak tuh kayak gitu. Oke. Kan ini soal harus punya kesabaran ya. Ya, Chatting seperti apa yang paling ngeselin buat admin? yang paling ngeselin ini jawaban dia harus kita jawab, tapi kita nanya nggak dijawab. Itu sering banget nggak yang Sering. Misalkan ya, ini kebun desain aja ya, contohnya ya. Misalkan, Mas saya mau daftar merek misalkan. Harganya berapa ya? Kita jawab lah, harganya 3,3 juta. Maksudnya logonya udah ada belum? Kan saya nanya gitu.
dia malah balik nanya lagi. Syaratnya apa aja mas gitu. Jawab lagi. Syaratnya ini. Termasuk logo di situ. Syaratnya kan harus ada logo, ada KTP gitu. Masnya udah ada logonya belum? Ditanya Tanya lagi. Dia malah nanya yang lain lagi. Gitu. Padahal maksud saya tuh kalau logonya nggak ada, kita bisa juga buat kita logonya gitu. Iya. Ibaratnya kita pengen nge-feedback lagi nih gitu ya. Iya. Tapi dia malah nggak menjawab apa yang kita tanya gitu ya. Iya kita tanya bener. Dan yang kayak gini banyak gitu. Banyak. Pokoknya kita nanya bahkan yang mungkin yang di luar orderan dia lah. Misalkan bisnisnya udah jalan belum? Di skip juga gitu. Wah ini gimana gitu. Ya ibaratnya kita ada mungkin pertanyaan basa-basi gitu ya. Kayak bisnis apa mas? Bisnis gitu. apa mas? Ya. Gak dijawab gitu Gak ya? dijawab. Gak dijawab. Dia fokus dengan pertanyaan yang dia punya aja. Ngeselin sih, bener sih itu ngeselin sih. Jadi gak ngobrol. Iya. Sedangkan kita kan mencoba membangun chemistry lah ya. Ya. Membangun kedekatan gitu ya. Mencoba beramah tamah gitu ya. Tapi ini konsumennya malah yang gak ramah gitu ya. Bener. Tapi ada lagi yang ngeselin lagi. Ada juga yang ada lagi. Ngeselin selain itu apa? Yang ini ngeselin dan kita heran gitu. Oke, apa? Jadi misalkan dia yang ngechat duluan nih, misalkan. Assalamualaikum. Saya nah dia itu nggak langsung ngomong apa gitu. Dia cuman assalamualaikum, udah aja. Oke, dijawab lah gitu ya. Ya, dijawab lah sama kita. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Kebun Desain. Ada yang bisa dibantu nggak? Oke. Udah. Gak dibalas lagi. Gak dibalas lagi? Iya, ini gak dibalas lagi nih. Saya coba chatting lagi besoknya. Chatting lagi, gak dibalas juga. Itu aneh sih. Terus maksud dia ngehubungi kita tuh apa gitu. Iya, oke. Itu aneh itu. Menurut kamu konsumen kayak gini itu kenapa Yus? Kenapa? Yang tadi tuh misalkan yang nggak menjawab gitu ya pertanyaan kita. Ya. Itu kenapa? Terus kalau yang barusan cuman Assalamualaikum, saya ini saya perlu ini. Oke, bersama Kebun Desain kita punya produk ini misalkan. Ya. Nggak dibalas lagi tapi dia maunya apa gitu ya. Dan menurut kamu itu gimana? Kenapa mereka itu konsumen tuh kayak gitu? Kalau yang pertama yang dia tuh dia itu apa ya? Nggak mau info tentang dirinya diungkit-ungkit gitu. Oh, nggak mau ngasih info personal atau bisnisnya dia. gitu ya? Nggak mau. Okay. Padahal itu bukan hal yang privasi. Dalam artian ya bisnis kan harus promosiin. Iya. Gimana kalau misalkan misalkan ada konsumen nih, dulu juga sempat kan, dia ada konsumen jas hujan mau order video akhirnya kan, ternyata jas hujannya bagus, akhirnya kan kita jadi beli ke dia. Sebenarnya bisnis itu ya bilang aja jangan jujur gitu, saya bisnisnya ini, produknya ini gitu. Walaupun nanti teman-teman nggak beli ke Kebun Desain, tapi siapa tahu malah sebaliknya Kebun Desain yang beli ke sana gitu. Iya benar. Ya ngapain harus ditutupi gitu? Iya kenapa ya? Coba kenapa deh teman-teman? Kalau teman-teman misalkan ibaratnya apa ya, bisnis to bisnis ya? Ya. Ada perlu sama bisnis orang deh, mau nanya-nanya atau mau beli gitu atau mau pengen jalin relasi, ditanya soal bisnis teman-teman bakal jawab nggak sih? Menginfokan bisnisnya teman-teman nggak sih? Ya harusnya dijawab lah. Harusnya dijawab ya. Ya aneh. Dia tuh nggak mau tentang dirinya terungkap gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan kayak ditanya personal mungkin kayak gitu ya, alamat, apakah udah nikah, apakah punya istri atau punya suami gitu ya, nama suaminya siapa? Itu baru ya. Itu baru. Boleh tidak menjawab lah. Gitu ya. Misalkan
wah yang chatting cantik nih misalkan, tanya udah punya pacar belum, nah itu boleh tuh. Wah saya mau jawab, saya kan mau order bukan mau ini gitu. Iya, iya. Tapi ini mah kan kita nanya logonya udah ada belum, nggak dijawab. Yang itu kan berkaitan dengan bisnisnya gitu ya. Iya, iya. Dia kan ngechat kita tuh ada perlu Berkaitan dengan proyeknya lah, iya. Aneh sih itu. Terus kalau yang kedua Jis? Nah yang kedua nih nggak tahu nih, dia tuh gak jadi order atau gimana tapi gak ada konfirmasi apapun gitu. Jangan-jangan meninggal Jis. Bisa jadi meninggal, bisa jadi HP-nya hilang. Kalau nggak salah sempat ada ya yang meninggal ya, konsumen atau apa ya? Enggak meninggal, enggak tahu. Oh nggak tahu ya, atau sangat. Jadi ada konsumen order logo. Set kita bikinin logo, udah jadi kita kirim lah. Oke mas, nanti ya previewnya. Saya lagi di rumah sakit gitu. Lagi sakit dia bilang gitu. Oh iya. Ya udah kita tunggu dia Sembuh ya. sembuh lah, nge-WA duluan. Enggak nge-WA. Kita WA duluan lah ke sana. Tidak pernah direspon Sampai sekarang. sampai sekarang. Berasumsi mungkin meninggal gitu Wah, ya. ini kayaknya meninggal gitu. Soalnya kabar terakhir dia lagi di rumah sakit, lagi sakit. Oh iya, ngabarin terakhir ya. Ya. Ya kalau itu kan ada kemungkinan di situ lah ya. Tapi kalau misalkan assalamualaikum, dia bilang saya perlu ini, kita balas, lanjutin, bagaimana misalkan gitu ya, nggak Ya. dijawab lagi itu kan aneh ya. Aneh. Masalahnya kalau misalkan udah nyampe misalkan harga lah, wah kita bisa nebak wah kayaknya dia nggak cocok kali harganya gitu. Kalau ini mah dia cuman salam, terus kita tanya ada perlu apa? Gak dijawab terus ngapain di WA gitu. Bener. Dan itu banyak ya selama 8 tahun ini. Banyak. Yang baru-baru juga banyak. Ini konsumen itu kenapa sih gitu ya? Ada apa sih teman-teman yang berbisnis yang menggunakan metode kayak apa namanya chatting lah ya Ya. sama konsumen gitu. Sering nggak dapet pesan yang kayak gitu? Nanya doang assalamualaikum, udah aja. Ketika kita nanya balik nggak ditanya, nggak Dibalas, gitu. ya benar. Gimana tuh ya? Nah, berarti itu tuh ya, admin itu perlu menguasai konten ataupun produk-produk Produknya. yang kita jual gitu ya. Ya. Kemudian harus punya kesabaran. Ya. Selain itu masih ada? Nih terakhir nih kita ringkas aja. Oke. Oke. Selalu akhiri dengan kita yang nanya atau kita yang chatting. Oh, kita yang menjadi pengakhir gitu ya? Ya kita harus jadi mengakhir. Kenapa? Karena yang chatting banyak kan. Kita tuh suka lupa. Ini udah dibalas atau belum gitu. Jadi pastiin kita mau pindah dari konsumen satu ke konsumen lain, kita harus ketik dulu gitu. Misalkan udah beres semua nih, ya ucapin aja terima kasih udah order gitu. Jadi supaya jangan sampai ada konsumen yang tidak terbalas gitu. Iya, ibaratnya menjadi ending lah ya. Ya, kita harus jadi penutup. endingnya, benar. Oke. Sehingga kita tidak, yang ini udah dibalas belum ya? Yang ini udah dibalas belum ya? Kalau kita Ya. lihat lagi chatnya, kita udah balas gitu. Ya, benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi 3 poin tuh ya. Ya, Ibaratnya 3 3 poin tips ataupun trik yang perlu dimiliki seorang admin. Pertama yang menguasai konten ataupun produk yang kita jual, bisnisnya gitu ya, produk bisnisnya. Kemudian sabar karena konsumen itu aneh-aneh gitu ya. Yang normal banyak tapi yang aneh-aneh juga banyak gitu ya. Kemudian biasakan menutup chat. Biasakan kita yang menjadi penutup chat gitu Penutup ya. chatnya, benar. Karena banyak juga ya, misalkan dia udah oke nih. Oke, saya mau order, dikasihlah rekening. Dia tuh nggak langsung transfer. Nggak langsung transfer gitu. Nah, kalau kita ya selalu di akhir percakapan, kita pasti minimal ada nanya mas sudah transfer belum misalkan. Jadi selalu terfollow up gitu. Oke, entah itu menutup, entah itu follow up gitu ya. Ya entah itu pertanyaan, kita pokoknya harus jadi yang terakhir aja gitu. Oke. Itu trik dari
apa namanya admin ya. Admin, Kalau admin, menjadi admin. admin kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya trik-trik yang lain bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Boleh, boleh. Misalkan ataupun punya cerita-cerita menghadapi konsumen yang aneh-aneh, bisa cerita di kolom komentar gitu ya. Ya, boleh. Mungkin nanti kita bahas kita angkat ceritanya Ya. kalau lucu gitu ya. Sebenarnya masih banyak juga sih ini kebiasaan-kebiasaan konsumen nih. Nanti kita bakal angkat lah. Soalnya ini mungkin chat-chatnya ini apa namanya? Karena udah 8 tahun ya. Banyak Ya. yang tenggelam gitu. Ya sehari juga bisa banyak lah, 10, 20 gitu dan tenggelam terus jadi Bener. susah cari yang lucu-lucu. Sebetulnya banyak gitu ya. Banyak. Cuma ya banyak yang tenggelam gitu. Ya. Udah jauh banget lah, udah ke bawah udah mana mungkin udah itulah ya. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen order Jis, chattingnya harus gimana nih? Nah, kalau mau order chattingnya itu bisa langsung salam dulu, jangan lupa ya. Iya. Ya. Perkenalan boleh, enggak juga nggak apa-apa lah, ya perkenalan. Nah, tujuannya langsung diketikkan aja, Oke. jangan nunggu dulu adminnya balas. Jadi langsung aja misalkan, halo kak, saya mau order desain logo nih, misalkan. Gimana nih caranya? Oke. Atau misalkan, kak saya mau order desain kemasan, karena kita jualannya tuh desain logo, desain kemasan, terus ada jasa daftar merek, ada jasa NIB, dan lain-lain lah. Bisa langsung ditanyakan aja ke admin Kebun Desain. Nomor WA-nya ada di bawah ini ya, sama ya. Itu sih. Nah gitu ya teman-teman ya. Cara ordernya begitu sederhana sekali, mudah dan bisa dipraktekkan langsung Ya, sekarang kayak gitu ya. Langsung order. Iya, oke. Thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.